Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Anasaris dengan video tutorial saya lain. Nah, kali ini kita mendapat sebuah handphone Vivo ya. Vivo, entah saya lupa tipenya ya. Intinya kerusakannya handphonenya ini, kalau kita nyalakan dia hanya mentok logo seperti ini. Dan kadang juga dia restart ya. Handphonenya kadang juga restart. Nah, anehnya kalau sambil kita colokin cas, itu handphonenya bisa sampai masuk ke menu gitu. Coba kita perhatikan di sini ya. Kita akan coba bantu dengan cas. Nih, perhatikan. Nih, perhatikan kalau kita bantu dengan cas. Nah, di sini handphonenya jadi cepat booting ya. Jadi handphonenya nih, perhatikan sudah ada tampilan animasi keduanya. Nah, jadi handphone ini akan sering kita dapati kerusakannya sama saja entah di Vivo, di Oppo, di Xiaomi ya, atau handphone-handphone yang lainnya. Kerusakannya ini memang hampir sama saja kerusakannya. Jadi ciri-ciri kerusakannya ini seperti ini. Kalau dibantu cas dia normal, terus kadang dia restart, indikator baterainya juga kadang lari-lari ya, tidak stabil, dan kerusakannya lain cepat lowbat. Nah, kalau kita cabut tadi baterainya, dia akan restart kembali. Oke, dimanakah letak kerusakan handphone ini ya? Nah, ini kita coba lihat di belakangnya ya. Ini sudah kita lihat di belakangnya. Nah, kerusakan handphone ini terletak di bagian di sensor arus ya, di sensor arus baterainya. Biasa teknisi menyebutnya ini apa namanya, fuse baterai ya, atau sekring gitu. Nah, sebenarnya itu resistor ya, resistor sensor arus ya, untuk ini ya. Nah, solusinya gampang aja, tinggal kita bongkar dulu, terus kita lihat komponennya yang mana, terus tinggal kita tambahkan timah atau jumper kakinya. Kadang juga hanya dengan memanasi komponennya, kita panasi dengan solder, handphonenya bisa jadi normal kembali gitu. Tapi kalau di sini yang saya akan lakukan, saya akan mencoba untuk menambahkan timah di kakinya. Jadi kakinya itu ada dua kaki, kita lakukan jumper gitu ya. Saya akan lakukan jumper, menyambungkan kaki yang satunya dengan yang satunya lagi gitu, karena kan kakinya ada dua seperti itu. Oke, di sini kita sudah bongkar ya. Nah, komponennya tuh yang ini. Jadi kalau mau kawan-kawan mau tahu komponennya letaknya di mana, itu biasanya terletak di bagian di baterainya ya. Terus di bagian baterai negatif, di dekat baterai negatif itu ada. Nah, ini komponennya agak besar ya. Biasa tulisannya LQI atau QI atau itu ya.
LK atau Qi. Nah, jadi intinya itu letaknya komponennya besar seperti resistornya hitam dan biasanya diletakkan di komponen baterai negatif ya. Nah, seperti itu. Jadi letaknya ada di bagian nih. Yang akan saya lakukan hanya dengan menambahkan timah gitu. Saya akan coba tambahi timah di kakinya ya. Jadi di jumper lah begitu kedua kakinya. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, di sini sudah kita lakukan jumper. Nih, perhatikan bisa dilihat ya. Sudah terhubung kedua kaki. Nah, jadi ini tidak saya lepas baterainya ya. Baiknya bisa dilepas, tapi tanpa dilepas juga boleh. Nah, komponennya ini tinggal kita angkat sedikit baterainya di papan baterainya ya. Terus kita lakukan jumper ini. Ini yang saya lakukan menyambungkan timah kedua kaki seperti itu. Nah, oke, sekarang coba kita tes handphonenya. Apakah handphonenya ini sudah bisa atau belum ya? Nah, di sini on off-nya tidak merespon. Saya akan coba bantu dengan cas dulu ya. Tapi seharusnya tidak perlu ya. Seharusnya sudah langsung bisa nyala gitu. Nah, di sini saya akan coba pancing dengan cas dulu ya. Kita coba cas dulu. Oke, di sini kita tekan powernya ya. Nah, perhatikan di sini handphonenya sudah nyala ya. Nah, oke. Nah, di sini logo animasi keduanya sudah langsung muncul ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini handphonenya sudah masuk. Nah, ini masih sementara saya cas ya. Nah, kita akan coba perhatikan. Nah, ini sudah saya lepas tadi casnya ya. Nah, di sini handphonenya sudah tidak restart lagi ya. Sudah tidak restart lagi. Beda di sebelumnya. Kalau misalkan tadi casnya kita cabut, itu handphonenya jadi restart gitu. Nah, sekarang di sini sudah terbuka ya. Nah, jadi handphonenya ini sudah selesai. Jadi kesimpulan kerusakan handphone ini ada di bagian fuse baterainya atau sensor arus baterainya. Tinggal kita jumper dan sudah selesai. Oke ya, ini akan berlaku juga di handphone yang lain gitu. Oke, salam sukses untuk kita semua. Saya Nasaris.